SMA Negeri 1 Cibeber adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Cikotok. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Cibeber berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 1 Cibeber beralamat di Jalan Warungkadu nomor 49 Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Kurniawan, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Galuh, Ciamis. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SMA Negeri 1 Cibeber. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, saya telah membagikan di kelas yang dijadikan sasaran uji kinerja. 2 hari sebelum kegiatan uji kinerja di kelas ini, saya telah memposting LKPD, media pembelajaran, modul, serta video yang berkaitan dengan materi pelajaran. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Kemudian PowerPoint-nya terlihat jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Iya. Masih semangat ya? Sebelum memulai pembelajaran, ini Bapak selalu mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatan. Nah, ingat 6M-nya. Jadi 3M tidak cukup, 5M juga tidak cukup. Nah, sekarang ada 6M. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Yofi untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita bersatu dalam doa, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Agar tambah semangat, ini Bapak punya tebak-tebakan. Nah, ini yang pertama. Saya mempunyai 217 buah pisang, kemudian satunya hilang. Tinggal berapa buah pisang yang tersisa? 27. Satunya hilang ya, tinggal 27. Kemudian yang kedua, dalam sebuah keluarga terdapat 3 anak perempuan yang masing-masing memiliki 1 adik laki-laki. Berapa jumlah anak laki-laki dalam keluarga tersebut? Nah, 1, Pak. 1, kelompok 1. Anak laki-laki paling bontot. Laki-lakinya paling kecil. 1 lagi, ada seekor kodok. Nah, kodok itu ingin menyeberangi sungai. Jarak tempat kodok berdiri sampai ke seberang itu adalah 10 meter. Setiap lompatan, kodok itu hanya dapat melompat sejauh 1 meter. Pertanyaannya, berapa kalikah kodok harus melompat untuk sampai ke seberang sungai? Suruh berenang, jadi ngeloncatnya 1 doang. Ya, loncatnya 1 kali ya, sisanya berenang. Iya, sip. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa fokus untuk belajar hari ini ya. Kemudian ini ada pidatonya dari Bung To. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Baik. Mudah-mudahan video tadi bisa meningkatkan rasa kita terhadap tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Jadi kita tinggal meneruskan
perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Berikutnya, silahkan isi presensi terlebih dahulu. Ini linknya, kemudian diisi nama lengkapnya, kemudian kehadiran. Sudah ya, terima kasih. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, Pak. Oh iya, Isti, masih ingat ya tentang persebaran Ya. flora dan fauna Indonesia. Nah, wilayah persebaran Indonesia itu dibagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat tidak? Di 3, Pak. Jadi 3 ya. Jadi 3 apa aja? Ada Oriental, Peralihan, dan juga Australis. Oke, sip. Ada yang bisa memberikan masing-masing contohnya nggak? Saya coba, Pak. Iya, ya gimana, Afik? Untuk daerah orientalis, contohnya Badak Bercula 1. Daerah Peralihan, contohnya Komodo. Dan daerah Australis, contohnya Cendrawasih. Iya, oke. Ya, sip. Terima kasih ya. Nah, benar sekali. Berikutnya, Bapak punya gambar. Ini kira-kira ini gambar apa ya? Nah, siapa yang mau berargumen atau memberikan pendapatnya? Ya, gimana? Kedua gambar tersebut merupakan cara menangkap ikan menggunakan setruman sama pancingan. Ya, betul. Menurut kalian pada gambar tersebut ini mana yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati? Saya coba, Pak. Ya, gimana Rida? Menurut saya yang menggunakan itu setruman. Sebab kenapa? menggunakan setruman kan ikan-ikan kecil dan hewan lainnya ikut mati. Iya. Sedangkan orang yang nyetrum tadi biasanya tidak mengambil yang kecil. Iya, betul sekali ya. Jadi lebih merusak lingkungan ya. Oke, berikutnya ini Bapak akan sampaikan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Ini yang pertama ada kompetensi dasarnya. Yang pertama ada menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa saja? Ini yang pertama, ada menganalisis faktor-faktor yang bisa menurunkan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, menganalisis upaya apa yang harus dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketiga, mempresentasikan faktor-faktor yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, mempresentasikan upaya yang dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran daring dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan faktor-faktor yang bisa menurunkan keanekaragaman hayati serta upaya yang dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dengan penuh tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, sopan, dan dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreatif, serta didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya, Bapak sampaikan bagan materi tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Materinya, kemudian ini ada kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati, ada penebangan liar, dan sebagainya. Kemudian pelestariannya, ini ada konservasi, kemudian hama seri biologi, dan juga reboisasi. Oke, berikutnya, simak video berikut.
Dari video yang kita saksikan tadi, ada yang mau memberikan argumennya? Gimana? Baik, dari video tadi kita bisa sama-sama menyaksikan tentang jumlah populasi dari badak putih yang jumlahnya tinggal 3 ekor lagi, yang terdiri dari 1 jantan dan 2 betina. Dan pada akhirnya badak jantan ini mati, dan ini merupakan pengingat bagi kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh? Saya coba Pak. Iya, gimana? Saya jadi teringat dengan badak bercula satu yang ada di Indonesia. Kita bisa ketahui bahwa populasinya tidak lebih dari 100 ekor. Jadi kita harus melestarikan agar tidak punah seperti badak putih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk minggu lalu ini Bapak telah membagikan di Google Classroom, ada LKPD, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada video. Sudah di-download belum LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ini kita akan membahas beberapa permasalahan. Ini yang nantinya akan kalian diskusikan di kelompoknya. Ini ada masalah yang pertama, ada artikel tentang badak Jawa atau badak bercula satu. Yang ada judulnya, hindari risiko erupsi Krakatau, badak Jawa akan dipindahkan dari ujung kulon. Nah, nanti silahkan kalian cermati teksnya, kemudian ini diskusikan permasalahannya. Yang pertama, apakah boleh badak Jawa dipindahkan dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Cagar Alam Sancang? Sancang itu ada di daerah Sukabumi ya. Kemudian, hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memindahkan badak Jawa tersebut? Kemudian, masalah yang kedua, ini ada kawanan monyet yang ada di daerah wisata Pulau Manu. Ini kalian pasti sudah tahu nih. Ya. Kemudian ini ada permasalahannya, apakah dengan munculnya kawanan monyet ke area wisata Pantai Pulau Manuk menandakan populasi monyet itu sangat banyak sehingga habitatnya tidak cukup lagi? Nah, ini kalian silahkan diskusikan. Kemudian apa penyebabnya kawanan monyet itu muncul hingga ke tempat wisata Pantai Pulau Manuk? Permasalahan yang ketiga, ini tentang kodok tebu. Jadi kodok tebu ini oleh pemerintah Australia didatangkan dari Amerika untuk mengendalikan serangga yang menyerang tebu. Kemudian ada yang harus kalian diskusikan. Dari uraian di atas, setujukah kalian dengan mendatangkan kodok tebu untuk mengendalikan serangga yang menjadi hama tanaman tebu di Indonesia? Ini kan kasusnya di Australia ya. Nanti kalian setuju kalau ini juga didatangkan ke Indonesia kayak gitu. Kemudian, bagaimana cara untuk mengatasi ledakan populasi katak tebu yang terjadi? Bapak ingatkan lagi, ini ada kelompoknya. Kelompok 1 atau kelompok Taman Nasional, ada Yofi, ada Irfan, Sudedi, Dian, dan Aden. Kemudian kelompok 2, Cagar Alam, Imelda, Riani, Isti, dan Rida. Kemudian kelompok 3, Kebun Raya, Dita, Sani, Gefra, Afik, dan Lamsya. Nanti silahkan kalian masuk ke dalam breakout grupnya ini untuk melakukan diskusi kelompok ya. Assalamualaikum kelompok Taman Nasional. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Taman Nasional sudah dibagi tugasnya belum? Sudah Pak. Sudah, ya. Bagaimana coba untuk pembagian tugasnya? Ketua Aden Pak. Ya, Notulen ke depan dan yang presentasi nanti Yopi Pak. ya. Oke. Untuk penyempurnaan LKPD-nya, kami sudah membagi untuk melengkapi jawaban. Sebelumnya, kami telah membagi juga masing-masing siswa mengerjakan 1 poin, Pak. Iya, sip. Oke, untuk LKPD-nya ada yang mau ditanyakan tidak? Pak, Ya, apakah badak bercula satu ada di luar Pulau Jawa? oke. Ada. Apakah badak bercula satu ada di luar Pulau Jawa? Ada yang bisa menjawab tidak, temannya? Saya izin menjawab, ya. Ya, gimana? Saya izin mencoba menjawab. Ya, Jadi badak bercula satu merupakan hewan endemik Pulau Jawa yang tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebetulnya di daerah lain juga masih ditemukan badak seperti di Pulau Sumatera, yaitu badak Sumatera. Dan di Afrika, di daerah Afrika ditemukan juga badak Afrika yang bercula 2. ya betul sekali. Ada lagi? Saya, Pak, Ya, gimana ya, Pi? apa yang menyebabkan badak bercula satu ini menjadi hewan yang langka, Pak?
Iya, temannya ada yang mau menjawab? Ya Pak, Ya, gimana Adit? badak bercula satu seperti badak lainnya populasinya berkurang karena perburuan liar. Ya, Badak diambil culanya dan harganya lumayan mahal. iya, betul ya. Ada lagi tidak? Cukup sepertinya, Pak. Oh iya. Oke, baik. Silakan kalian lanjutkan diskusinya ya. Oke, terima Oke, kasih. Pak. Kelompok Taman Nasional. Sama-sama, Pak. Oke, assalamualaikum kelompok Cagar Alam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, untuk kelompok Cagar Alam ini sudah dibagi tugasnya belum? Udah, Pak. Sudah, ya. Pembagian tugasnya gimana coba? Ketuanya Imelda, notulennya Isti, yang presentasi nanti Yani, yang share screen-nya email. Iya, oke. Oke. Rida. Ada kendala tidak LKPD-nya? Ada, Pak. Jadi kita masih ngediskusiin apakah ada kaitannya sama pembangunan pabrik semen itu, Pak. Oh iya. Oke, nanti silakan kalian diskusikan dulu ya. Nanti kalian Pak. cari penyebabnya dengan pembangunan pabrik semen itu. Oke, ada lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke kelompok berikutnya. Iya, Pak. Silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Assalamualaikum kelompok Kebun Raya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Pak. ya, untuk kelompok Kebun Raya sudah dibagi tugasnya belum? Sudah Pak, ketuanya Dita, notulen Sani, yang presentasi Sani. Oh ya. Oke, untuk kelompok Kebun Raya, apakah ada kendala dalam penyelesaian LKPD-nya? Saya mau nanya Pak, petak tubuh itu berasal dari mana? Temannya ada yang mau menjawab? Menurut sumber yang saya baca, kodok tebu berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Oh iya. Oke, ada lagi? Saya mau tanya, apakah Iya. benar kodok tebu itu beracun? Nah, benar tidak kodok tebu beracun? Temannya ada yang mau menjawab? Boleh? Saya coba jawab ya Pak. Ya, gimana Sani? Coba. Kodok tebu itu memiliki racun yang ada di sekitar belakang mata. Dan buaya yang mencoba makan tebu pun bisa mati. Oh, buaya juga bisa mati ya? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita Tidak, Pak. ya dilanjutkan dulu diskusinya ya. Nanti setelah kalian diskusi, nanti kita presentasikan di grup utama. Oke, terima kasih kelompok Kebun Raya. Oke, assalamualaikum kelompok Taman Nasional. Waalaikumsalam Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh ya sudah. Oke, nanti kita diskusikan di kelompok utama ya. Iya, Pak. Ya. Oke, assalamualaikum kelompok Cagar Alam. Waalaikumsalam. Ya, diskusinya sudah selesai. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, nanti kita presentasikan di grup utama ya. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum kelompok Kebun Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah nanti kita presentasikan di kelas utamanya ya. Baik, Oke, kita bergabung di grup utama dengan teman-teman yang lain. Semua sudah masuk ke grup utama ya? Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan kelompok di dalam breakout tadi. Oke, yang pertama untuk kelompok Taman Nasional, siapa yang mau presentasi? Untuk yang presentasi Yopi, Pak. Oke, Yopi. Oke, silahkan Yopi. Sebelumnya Yopi izin untuk share screen ya, Pak. Oke, silakan. Suaranya terdengar, Pak? Terdengar ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dimas yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Di sini ada pertanyaan pertama, apakah boleh badak Jawa dipindahkan dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Agar Alam Sancang? Jawabannya, dari artikel tersebut, badak bercula 1 boleh dipindahkan ke tempat lain dengan tujuan konservasi. Hal ini dilakukan karena daerah Ujung Kulon berdekatan dengan Gunung Krakatau yang sangat aktif. Jadi, untuk melindungi badak bercula 1 dari bencana aktivitas erupsi Gunung Krakatau, maka badak bercula 1 perlu dicarikan habitat lain untuk keperluan konservasi. Ada pertanyaan kedua, yaitu hal apa saja yang harus diperhatikan untuk pemindahan badak tersebut? Jawabannya, habitat yang sesuai dengan Ujung Kulon adalah Agar Alam Sancang yang berada di Kabupaten Sukabumi. Akan tetapi selain habitatnya perlu diperhatikan, juga mengenai kebutuhan hidup badak bercula 1, tadi diantaranya adalah pakannya,
Jika pakannya tidak tersedia, maka perlu disediakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu hasil dari diskusi kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, gimana? Kepada kelompok Taman Nasional, saya mau bertanya, apakah badak Jawa dan badak Sumatera termasuk hewan yang sejenis? Izin menjawab pertanyaan dari Afik. Jadi menurut kami dari badak Jawa dan Sumatera merupakan hewan yang berbeda jenisnya. Dari morfologinya juga sudah berbeda. Badak Jawa memiliki 1 cula, sedangkan badak Sumatera memiliki 2 cula. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang lain? Atau cukup? Cukup ya? Oke, ditutup saja ya, Pi. Sekian di hasil diskusi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Taman Nasional. Oke. Berikutnya untuk kelompok Cagar Alam, siapa yang mau presentasi? Yang presentasi siapa, Pak? Tapi yang share screen-nya email. Iya. Kalau itu izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu munculnya monyet ke area wisata Pulau Manuk disebabkan oleh rusaknya habitat dari monyet tersebut. Dan akibatnya dari aktivitas manusia bukan dari habitat yang menjadi sempit karena akibat ledakan populasi. Dan yang kedua, habitat yang rusak akibat pembukaan lahan untuk industri tidak lagi menyediakan makanan yang cukup. Sehingga monyet tersebut masuk ke dalam kawasan bergerak hingga ke pantai Pulau Manuk. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, dengan banyaknya populasi monyet di daerah wisata, kemudian pengunjung serta warga sekitar sering memberi makan, pasti akan menjadi kebiasaan dari perilaku populasi monyet tadi. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini positif tidak jika dikaitkan dengan kelestarian monyet tersebut? Saya coba jawab. Oke, Imelda. Kalau menurut saya, populasi monyet tersebut banyak di daerah wisata karena habitatnya yang rusak sehingga mereka mencari makan hingga ke daerah wisata. Kemudian, pengunjung banyak yang memberi makan dari jarak yang sangat dekat. Dari sumber yang saya baca, hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para pengunjung yang biasanya hanya rekreasi ke pantai, sekarang bisa melihat monyet dari dekat. Tentunya ini menjadi sarana edukasi juga. Akan tetapi, perlu kesadaran dari kita agar tidak menangkap atau memburunya. Tentu hal ini akan menjadi sarana untuk melestarikan populasi monyet tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih Imelda. Oke, yang lainnya? Izin, Pak. Ya, gimana Isti? Jadi selain perlunya kesadaran dari kita, pemerintah perlu membuat undang-undang yang melindungi monyet tersebut. Misalnya untuk siapa saja yang memburu atau menangkap monyet tersebut dikenakan sanksi berupa pidana. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Cagar Alam. Oke, kelompok yang lain masih ada yang mau ditanyakan tidak atau cukup? Tidak, cukup ya. Oke, untuk kelompok Cagar Alam ditutup saja diskusinya. Baik, cukup sekian pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Cagar Alam. Oke, berikutnya untuk kelompok Kebun Raya. Nah, kalau kelompok Kebun Raya siapa yang mau presentasi? Silakan. Yang mau presentasi Dita, Pak. Izin share screen ya. Ya. Dari uraian di atas, setujukah kalian dengan mendatangkan kodok tebu untuk mengendalikan serangga yang menjadi hama tebu di Indonesia? Dari uraian di atas, katak tebu sengaja didatangkan dari Amerika ke Australia untuk menanggulangi hama serangga yang menyerang tanaman tebu. Di Australia, ternyata kodok tebu tumbuh tidak terkendali dan pada akhirnya tidak hanya memakan serangga yang dianggap hama, hal ini menyebabkan beberapa spesies lokal terganggu. Tentu saja kasus ini akan mirip jika pengendalian hama tebu di Indonesia menggunakan kodok tebu. Jadi, menggunakan kodok tebu untuk menanggulangi hama pada tebu tidak efektif. Di Australia, cara menanggulangi kodok tebu yaitu dengan mengkonsumsi dagingnya. Diharapkan walaupun tidak berlangsung dapat terstatasi, tetapi dapat menekan pertumbuhan kodok tebu tersebut. Terima kasih. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok Kebun Raya. Tadi disebutkan salah satu upaya untuk menanggulangi ledakan populasi kodok tebu, yaitu dengan cara mengkonsumsinya. Apakah tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia? Terima kasih. Saya izin menjawab. Kodok beracun aman dikonsumsi manusia jika pengolahannya tepat. Izin menambahkan, seorang profesor Australia mengatakan
Jika mengalahkan konsumsi kodok tebu, kita mempunyai dua keuntungan, yaitu menekan pertumbuhan populasi kodok tebu dan memperoleh sumber makanan yang melimpah. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup diskusinya untuk kelompok kebun raya. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kebun raya. Oke, cukup ya untuk diskusi kali ini. Nah, sekarang ada tidak yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Baik, saya coba ya, Pak. Ya, gimana? Menurut saya di dunia ini terdapat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Akan tetapi keanekaragaman hayati ini perlu dilestarikan. Banyak dari aktivitas manusia mempengaruhi menurunnya kelestarian keanekaragaman hayati ini. Sehingga perlunya diadakan upaya pelestariannya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, gimana Isti? Saya coba menambahkan. Kita harus melestarikan lingkungan agar flora dan fauna di bumi ini tidak punah. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, Iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, saya akan sedikit mengulas kembali tentang apa yang telah kita diskusikan. Ini ada aktivitas manusia yang mengancam terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama ada kegiatan penambangan liar dan pembakaran hutan. Ini aktivitas ini akan mengakibatkan habitat dari flora dan fauna ini menjadi rusak. Dan tentunya ketika rusak, ini tidak bisa ditempati lagi. Ya. Kemudian berikutnya, membuang sampah sembarangan. Nah ini, jadi aktivitas ini juga akan menurunkan keanekaragaman hayati. Yang ini tentunya nanti ketika membuang sampah sembarangan, ini akan menjadi pencemaran. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada perburuan liar. Perburuan liar ini akan mengakibatkan penurunan dari keanekaragaman hayati. Kemudian aktivitas manusia berikutnya ada praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Ini di awal kita sama-sama ini melihat ada aktivitas yang menggunakan setrum. Nah, ini setrum ini ikan yang kecil pun tadi ini akan mati, tapi manusia tidak mengambilnya. Kemudian menggunakan bahan peledak juga sama. Kemudian berikutnya ada perdagangan satwa yang dilindungi. Nah, ini juga sama. Oke. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim ini nanti disebabkan oleh pemanasan global. Nah, pemanasan global ini akibat adanya aktivitas dari gas CO2 di bumi. Nah, kemudian fragmentasi habitat. Di fragmentasi habitat ini, yang tadinya ini hutan, kemudian dibuat jalan. Nah, hutan ini nanti akan terbelah. Nah, contohnya seperti ini yang jadi sebetulnya tadinya hutan, semua hutan, kemudian dibuat jalan dan juga perkebunan. Nah, ini nanti di sini hutannya akan menjadi semakin sempit. Jadi fragmentasi habitat itu hutan akan terbagi menjadi dua atau lebih. Kemudian berikutnya ada introduksi spesies eksotik. Nah, ini ada tanaman yang tadinya didatangkan untuk mengurangi pengikisan tanah. Ternyata setelah ditanam, ternyata ini pertumbuhannya sangat cepat. Dan ini malah tidak hanya tumbuh di tanah, tapi dia menutupi bangunan-bangunan seperti itu. Kemudian pohon-pohon, nah ini tentunya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian berikutnya ada ikan gabus. Nah, ikan gabus itu adalah ikan asli dari Asia Tenggara. Kemudian didatangkan ke Amerika. Jadi orang Amerika itu mendatangkan ikan gabus karena dianggap spesies eksotik. Ternyata ketika dipelihara, ini ikan gabus ini tidak sengaja ini lepas ke lingkungan. Jadi masuk ke rawa dan danau. Nah, ikan gabus ini dia itu tidak punya predator. Jadi dia ada di predator puncak, mengakibatkan spesies asli ini terancam. Kemudian berikutnya ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Kemudian ada usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada konservasi in situ. Konservasi di habitat
aslinya gitu ya. Jadi contohnya ada komodo. Komodo itu dikonservasi di Taman Nasional Komodo. Sedangkan badak bercula 1 ini di habitat aslinya. Ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian berikutnya ada ex situ. Ex situ itu di luar habitat aslinya. Ini ada Kebun Raya Bogor, kemudian Kebun Raya Cibodas. Kemudian berikutnya ada kebun binatang. Nah, ini sebetulnya ketika masa pandemi seperti ini kebun binatang kekurangan pengunjung karena adanya pembatasan aktivitas sehingga penghasilan juga menurun. Ini berdampak pada kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kasusnya di Bandung, jadi pengelola Kebun Binatang Bandung ini berencana untuk memotong rusa tutul dan juga angsa untuk dijadikan makanan hewan yang ada di sana. Nah, ini sangat miris sekali ya. Kemudian berikutnya ada reboisasi atau penghijauan. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati seperti itu. Oke, baik. Dalam pelajaran kita kali ini ada yang bisa menyampaikan manfaatnya apa kira-kira? Silakan. Saya coba, Pak. Iya, oke, Isti, silakan. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, kita harus menjaga lingkungan agar keanekaragaman hayati di bumi ini tetap lestari dan tidak rusak. Iya, oke, terima kasih, Isti. Dari materi kita kali ini ada yang masih belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak, sudah mengerti. Ya. Oke, terima kasih. Oke, setelah pembelajaran kita kali ini, nanti silahkan untuk LKPD-nya, ketua kelompoknya di-upload ya. Nanti saya tunggu sampai jam 4 sore. Kemudian untuk yang terakhir, ini ada soal evaluasi. Nanti kita akan kerjakan di quizzes. Nanti silahkan kalian kerjakan. Bapak akan berikan di chatroom. Baik, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, sudah, silahkan diklik saja. Siap ya, kita mulai ya. Yopi Aden di peringkat 1-2. Satu menit lagi. Waktunya 1 menit lagi untuk mengerjakan soal evaluasinya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya selesai. Oke, peringkat pertama ada Aden, peringkat kedua ada Yopi, peringkat ketiga ada Irfan. Jadi selamat untuk yang betul semua ya. Jadi yang masih di bawah ini lebih semangat lagi untuk ditingkatkan. Oke, dari hasil diskusi kita kali ini, pelajaran kita kali ini ternyata sudah banyak yang paham ya. Oke, Bapak sampaikan untuk materi berikutnya tentang virus. Nanti kalian silahkan pelajari untuk LKPD-nya, kemudian untuk materi pelajarannya, ini akan Bapak sampaikan pada Google Classroom. Nanti silahkan kalian download. Gitu ya. Ini mudah-mudahan pelajaran kita kali ini ada manfaatnya ya. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk tetap semangat walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi semoga untuk pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita akhiri dengan doa. Silakan Yopi untuk memimpin doa.
Baik teman-teman, setelah mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dari saya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.